Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sa'diyah. Di sini saya akan membahas mengenai perdagangan dan politik. Oke, baik. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang perdagangan pada masa Jawa kuno. Di sini dikatakan bahwa dalam prasasti Kamalagian menyebutkan abad 11 pelabuhan Ujung Galuh ini telah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai sekali dikunjungi perahu-perahu dagang dari pulau-pulau lain. Perdagangan di Jawa ini ramai karena didukung oleh masyarakat yang menerima perdagangan dari luar daerahnya dengan tangan terbuka. Jadi, setiap pedagang yang datang mendapatkan pelayanan yang baik dari masyarakat, bahkan sampai diberi penginapan serta makanan dan minuman yang cukup. Semakin ramainya perdagangan dan pelayaran di daerah Asia Tenggara ini sangat sekali mempengaruhi perkembangan kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara Jawa. Beberapa pelabuhan di pesisir utara Jawa merupakan pelabuhan tempat pengumpulan hasil komoditas bumi. Bukti-bukti di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa Jawa kuno telah dikenal perdagangan lokal antar wilayah atau regional dan internasional. Perdagangan itu sendiri timbul karena masyarakat telah mencapai surplus, mulai menyadari akan adanya kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh hasil produksi sendiri dan memerlukan tempat untuk menyalurkan hasil produksi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih produksi pada masa Jawa kuno. Nah, produksi pada masa Jawa kuno ini terbagi menjadi dua. Yang pertama produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer ini merupakan barang-barang yang dihasilkan oleh usaha manusia atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan alam, seperti pertanian, perikanan, atau bahan mentah lainnya. Sedangkan sekunder, di mana produksi suatu barang yang dihasilkan oleh usaha industri yang berupa barang-barang konsumsi seperti makanan dan pakaian. Kondisi geografis dan geologis serta tersedianya sumber-sumber bahan untuk keperluan hasil produksi seperti dalam bidang pertanian. Di samping hasil sawah dan ladang, ada juga hasil produksi dari bidang penduduk yang sudah mulai pandai untuk membudidayakan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, babi, ayam, dan itik yang hasilnya dapat dijual. Dan masih banyak lainnya seperti nelayan. Terus ada juga pandai logam yang dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu pandai emas, pandai perak, pandai tembaga, pandai perunggu, dan pandai besi. Ada juga yang sudah mulai pembuatan garam. Selanjutnya berbicara soal pendistribusian pada masa Jawa kuno. Oke, berbicara tentang bagaimana sih pendistribusian pada masa Jawa kuno ini. Distribusi ini pada dasarnya ialah proses penyebaran atau penyaluran bahan baku dari tempat asal ke tempat pembuatan atau langsung ke tempat pemakaian, atau dapat pula dikatakan sebagai penyalur barang hasil produksi kepada konsumen. Selain menjual barang-barang dagangan yang diperoleh di daerah pesisir, mereka pun mencari hasil produksi dari desa-desa di daerah pedalaman seperti hasil bumi, hewan ternak, dan hasil industri rumah tangga untuk dijual di pasar-pasar di daerah pesisir. Distribusi barang-barang komoditas baik berupa bahan mentah ataupun bahan jadi dari tempat asal ke tempat pemakaian atau dari tempat pembuatan ke tempat pemakaian dilakukan melalui jalur darat dan jalur sungai. Untuk jalur darat, dalam prasasti disebutkan mahawan atau melalui jalan, dan untuk jaluran sungai disebut maparahu. Adapun sistem pengangkutan yang dipakai para pedagang dari daerah pedalaman ke tempat tujuan dengan jalur darat dilakukan dengan berbagai cara. Apabila jumlah barang yang harus diangkut cukup banyak, maka dipakai gerobak yang ditarik oleh sapi atau kerbau, disebut padati. Tapi jika jumlah barang terbatas, maka kuda atau sapi dan kerbau dipakai sebagai sarana pengangkutannya, atau kadangkala dibawa sendiri oleh pemiliknya, dengan dipikul jika laki-laki atau digendong dengan bakul atau disunggi jika perempuan. Oke, di sini juga kita akan bahas gimana sih sistem transaksi pada masa Jawa kuno. Nah, pada masa ini dikenal dua jenis satuan ukuran dalam transaksi, di mana yang pertama transaksi ini dilakukan secara barter yang didasarkan atas perbandingan satuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan yang kedua transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan mata uang sebagai alat tukar. Pada masa Jawa kuno telah dikenal mata uang emas dan perak sebagai alat penukar.
Nah, uang ini dibuat dengan cara punch mark point yang telah dikenal di India sejak abad 6 sebelum Masehi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang bagaimana sih perdagangan pada masa Jawa kuno dan bagaimana produksinya, distribusinya, serta transaksi yang dilakukan pada masa Jawa kuno itu. Selanjutnya kita akan membahas soal Kerajaan Melayu. Dalam sejarah Indonesia, khususnya di daerah sebelah barat Pulau Jawa ini, Melayu adalah nama yang paling awal tampil dalam sejarah. Nama Melayu muncul lebih dahulu daripada nama Sriwijaya, Suwarnabhumi, atau Tulang Bawang. Nama Melayu pertama kali tercatat dalam sejarah dinasti Tang pada tahun 618 sampai 906 yang menyebutkan bahwa pada tahun 644 seorang utusan dari Moloyu, lafal Cina dari kata Malayu, telah datang di kerajaan Cina untuk menyampaikan upeti dari Raja Melayu. Mulai abad ke-11, nama Melayu ini disebut dalam prasasti Tanjore dari Colo Mandala yang pada tahun 1025 menaklukkan negeri-negeri di Semenanjung Malaya. Nama Melayu ini juga muncul pada prasasti Padang Groco atau istilah dari Pitono atau prasasti Darmasraya atau istilah Hasan de Jafar bertahun 1208 sebelum Masehi atau 1286 Masehi yang ditulis pada Lapi Arca Amok Hapasa. Teks prasasti ini menyebutkan pemberian hadiah Arca Among Hapasa dari Raja Kartanegara kepada Raja Tribhuwanaraja Mauliwarma Dewa pada Lapi baris 4B bertulis nama Melayu. Berbicara soal lokasi kerajaan Melayu ini, ada beberapa sumber yang dapat dipakai untuk menentukannya. Ada sumber primer, di mana tulisan Itsing yang berupa catatan harian dari kisah perjalanan dan kemudian disusun dan diterjemahkan oleh Takakusu pada tahun 1898. Dan yang kedua, naskah Nagara Kertagama pada tahun 1365 Masehi. Dan yang ketiga, prasasti Tanjore pada tahun 1331 Masehi, serta prasasti Padang Groco pada tahun 1286 Masehi. Nah, sumber sekundernya ini terdiri atas berbagai catatan perjalanan para musafir Cina atau Wu Hing dan Chang Min pada masa yang sejaman dengan kerajaan Melayu. Mungkin sekilas penjelasan saya tentang kerajaan Melayu. Sekarang kita beralih ke kerajaan Panai. Nama kerajaan Panai ini muncul pertama kali dalam sejarah setelah negeri ini disebut di dalam prasasti Tanjore Bertahari tahun 1030 sampai 1031 yang dikeluarkan oleh Rajendra I dari kerajaan Colo Mandala yang berlokasi di Coromandel, India Selatan. Prasasti berbahasa Tamil ini menyebutkan bahwa pada tahun 1025 Rajendra I memerintahkan penyerangan armada laut kepada kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Sanggarama Wijaya Tunggawarman sebagai raja di Kadaram. Nama Panai juga disebut dalam kitab Nagara Kertagama Pupuh 13 bait 1 bersama dengan nama-nama negeri yang ada di dalam perlindungan Imperium Majapahit. Sumber lain tentang nama Panai ini berasal dari sejarah Cina abad 5 dan 6, tetapi sumber Cina ini tidak menyebutkan secara langsung. Lokasi kerajaan Panai dapat ditelusuri dari berbagai sumber, antara lain prasasti Tanjore, kitab Nagara Kertagama, berita Cina, kondisi geografis, dan tinggalan arkeologis merujuk kepada keterangan prasasti Tanjore tahun 1030 dan 1031. Mengenai Panai yang dialiri banyak sungai, maka satu-satunya daerah Sumatera Utara yang memiliki banyak sungai ialah Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya wilayah Kecamatan Gunung Tua. Di sana ada 4 sungai, yang terletak paling utara ialah Sungai Bila yang mata airnya ada di bukit di tenggara kota Balige, lalu mengalir ke tenggara sampai di Sipongot, kemudian berbelok ke arah timur laut lewat di utara kota Rantau Parapat dan langsung bermuara ke laut di sebelah utara kota Kecamatan Labuhan Gili. 3 sungai lainnya ada di sebelah selatan, yaitu Sungai Pane, Sungai Sirumambai, dan Sungai Barumon. Mengenai sumber-sumber sejarah Panai merujuk kepada berita Cina tentang nama Poli Musafir Itsing yang menyebutkan bahwa Poli berada di sebelah timur Barus, jadi masih di pedalaman Sumatera Utara bagian barat. Karena Cinit
Edgar menyamakan Poli dengan Puni dan sebutan itu identik pula dengan Panai. Maka lokasinya harus dicari di dekat Barus karena Itsing menyebutnya berlokasi di daerah timur Barus. Berita Cina ini menyebutkan bahwa pada abad ke-5 dan ke-6 Poli adalah salah satu negeri jajahan. Hasil penelitian dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menunjukkan bahwa situs Labuh Tua menyimpan artefak-artefak yang berasal dari Timur Tengah termasuk Persia berupa kaca dan keramik. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ke Kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung ini adalah ibu kota Kerajaan Minangkabau yang telah diketahui bahwa wilayah dan ranah Minangkabau membentang di seluruh Sumatera bagian tengah yang mengapit garis khatulistiwa selebar 0,9 derajat ke utara dan 2,5 derajat ke selatan. Batas wilayah ini tidak sama dengan batas wilayah provinsi masa sekarang yang memecah Sumatera bagian tengah menjadi 3 provinsi yaitu Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Geografis Minangkabau didominasi oleh tanah perbukitan di sepanjang Bukit Barisan yang ada di bagian barat, sedangkan wilayah lainnya berada di timur berupa daratan, rendah, dan rawa-rawa. Gambaran geografis ini dituturkan dengan tepat oleh Christine Dobbin. Sejak abad ke-7, masyarakat dataran rendah ini berkenalan dengan peradaban dari luar seperti Hindu, Buddha, dan mengenal perniagaan antar bangsa. Mengenai budayanya, mula-mula budaya Minangkabau dan budaya Melayu ini memiliki persamaan yang sangat besar, tetapi kemudian terjadi pergeseran antara mereka yang tinggal di wilayah pegunungan dan mereka yang tinggal di wilayah dataran rendah. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Aditya Warman dan diperkenalkan sebagai Pagaruyung selambat-lambatnya pada 1374 Masehi. Sumber-sumber sejarah Pagaruyung menurut Dobbin, ada seorang Portugis utusan dari Belanda yang bernama Thomas Dias mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1684 ketika lokasinya masih di dekat Kumanis. Ia melaporkan bahwa penduduk Pagaruyung berjumlah 8.000 orang, tidak termasuk penduduk yang tinggal di pinggiran kota. Adapun rajanya ketika dalam perjalanan bisa dikawal oleh 4.000 abdi keraton. Upacara-upacara keraton juga mirip dengan upacara keraton Malaka lama dengan hiasan-hiasan seperti umbul-umbul dan payung kuning, piring keemasan untuk tempat surat dan piring perak untuk tempat hadiah. Pintu gerbang istana dijaga oleh 100 tentara bersenjata senapan. Kepada pembahasan terakhir kita, di mana kita akan membahas tentang bagaimana sih kehidupan masyarakat dan ekonomi Sunda kuno. Nah, kerajaan kuno ini merupakan negara agraris yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada hasil pertanian. Bagaimana pentingnya pertanian bagi masyarakat Sunda kuno terlibat dalam naskah Sanghayan Siksakanda Eng Krasian dari tahun 1518 yang menyebutkan apabila kebersihan di rumah maupun di jalan terpelihara, rumah terisi, lumbung terisi, kandang terisi, tanaman subur, ladang terurus, hadapan terpelihara, dan dikaruniai tanah yang subur, maka kehidupan manusia akan sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sunda ini sudah mengenal bermacam-macam ladang seperti huma atau ladang, huma bed atau ladang kecil, gaga atau sawah kering atau ladang, dan serang agen atau sawah besar. Hidup sebagai masyarakat ladang yang selalu berpindah-pindah tidak memungkinkan mereka membuat bangunan-bangunan yang tahan lama. Rumah mereka seperti yang dituliskan dalam berita Cina Chouju Kua dari abad 12 dan 13, di mana dibuat dari tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke tanah dengan atap dari daun palem dan bagian-bagian lainnya pun terbuat dari kayu yang diikat dengan rotan. Gambaran ini tidak jauh beda dengan catatan Tome Pires yang mengatakan ibu kota kerajaan Sunda disebut Dayo terletak kira-kira 2 hari perjalanan dari pelabuhan Kalapa ke arah pedalaman. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Raja dibantu oleh Mangkubumi yang membawahi para pejabat seperti Wado, Mantri, Nunangganan, sedangkan untuk mengurus masalah yang berhubungan dengan perdagangan di setiap pelabuhan Raja diwakili oleh Syah Bandar. Sementara itu, daerah-daerah taklukannya menjadi daerah bawahannya dipimpin oleh penguasa-penguasa daerah yang setiap tahun mengirim upeti. Jika mengundurkan diri atau meninggal dunia, raja ini akan digantikan putra mahkota. Tetapi jika raja tidak mempunyai waris tahta, maka penguasa daerah terbaik yang akan dipilih menjadi raja.
Itu menurut Tome Prius, kerajaan Sunda ini diperintah dengan adil. Masyarakatnya pun terdiri dari orang-orang yang berpenampilan baik, kuat, dan jujur. Oke, cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai perdagangan pada masa Jawa kuno dan kerajaan-kerajaan lainnya. Semoga bermanfaat.